Halo semua, kenalin nama gue Farah Guntu. Gue dari Ilmu Komunikasi. Halo semua, gue Ilham Rafiqi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kenalin, nama gue Taufan Arkasya Wahyudi, biasa dipanggil Farel. Gue dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nama gue Bayu, gue dari Ilmu Komunikasi. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan gue Alvin Haki dari Universitas Pamulang, jurusan Komunikasi. Di sini gue mau membahas tentang bencana yang terjadi, tapi kita bukan bahas bencananya, tapi bahas gimana komunikasi politik yang ada di dalamnya. So, nikmati dokumenter ini dengan judul Siapa yang Berucap, Siapa yang Bertanggung Jawab. Pasca banjir di utara Sumatera, sisa banjir seperti lumpur dan kayu masih menutupi jalan, membuat wilayah masih terisolir. Meski kondisi kota Aceh Tamiang yang luluh lantak usai disergap badang, tak menyurutkan sebagian warga untuk tetap Pemirsa, lautan kayu gelondongan menerjang Kabupaten Aceh Tamiang saat banjir bandang pada akhir November lalu. Alirannya bisa saja lebih deras dari ini. Pagi bersama saya Mario Sar. Saudara, Padang kembali diterjang banjir. Pada hari ini terkesan sangat lambat karena sudah memasuki pekan ketiga. Yang gue tahu tentang banjir dan longsor itu disebabkan oleh kerusakan hutan. 1.016 orang tewas, 5.111 orang luka-luka, dan 212 orang lainnya masih hilang. Menurut saya, komunikasi dan perilaku dari pemerintah yang sangat lucu. Contohnya? Contohnya seperti memanggul beras, terus memakai face level 3, terus ada sedikit kata-kata yang blunder. Gue dengar di berita-berita kata Hatma Suratmojo, seorang peneliti hidrologi hutan, bahwa hutan ini adalah berfungsi sebagai spons raksasa, di mana ia bisa menyerap air hujan, menyerap dalam tanah, dan menahan air mengalir ke sungai. Tetapi jika hutan itu rusak, maka tidak bisa terbendung air hujannya dan bisa menyebabkan siklus hidrologinya terganggu, yang menyebabkan bisa mengalirkan air itu ke pemukiman warga. Faktanya juga ada penebangan hutan yang masif di wilayah tersebut yang mungkin menyebabkan bencana longsor dan banjir. Biasa, sawit. Sawit juga pohon katanya. Cek mitigasi cek. Menurut gua ada konversi pers dan BNPB, tapi malah bikin marah publik. Bahkan kata salah satu pakar komunikasi dari UMY, ini komunikasi publik macam ini kurang empati. Gua akuin, pemerintah gercep juga sih. Kayak ngasih tempat pengungsian sama bantuan bahan pokok. Ada media besar di Prancis, kalau nggak salah itu namanya AFP, dia membingkai banjir Sumatera. Ini adalah kesalahan pure dari pemerintah yang dimulai dari penyebabnya, mitigasi, dan bahkan bantuan yang telah semua mereka bahas. Yang paling penting sih pemerintah janganlah main-main soal alam. Kalau ada pembalakan liar yang tindak tegas, terus koordinasi lah sama perusahaan-perusahaan swasta atau negara, jangan eksploitasi gede-gedean. Kelihatan tuh ke depan, jangan cuma lihat uangnya aja. Izin. Kalau gue perhatiin sih, pemerintah ini punya masalah tentang komunikasi publik dan komunikasi internal. Contohnya, komunikasi publik pas konversi pers yang blunder, dan beberapa pejabat daerah yang yes man, petingginya suka ya dia jalanin. Ngomongnya sih pembakalan liar sudah teratasi, malah masih ada. Transparan lah wahai pejabat.
Nggak kalah penting juga soal mitigasi bencananya. Pemerintah benar-benar harus gercep sih, terutama soal sistem peringatan bencana di setiap desa. Harus ada gitu, dan masyarakat kita juga kudu teredukasi sama pengenalan bencana. Rekomendasi dari gue nih ya, izin kita punya banyak lulusan-lulusan akademis yang baik gitu. Paling enggak kolaborasi lah. Dengerin saran dari para ahli. Emang kita nggak bosan apa? Dengar penjelasan dari politisi yang suka ngomong dan kadang ilmunya itu setara maba, tapi ngomongnya setara mahasiswa akhir. Dan nggak kalah penting juga nih buat protokol komunikasi khusus pemerintah biar nggak banyak blunder. Dari Sabang hingga Merauke mengetahui mengenai bencana Pulau Sumatera. Dari tukang parkir hingga Elon Musk, semuanya membantu tanpa diminta. Pemerintah daerah hingga pusat sedang bekerja dan harus tetap bekerja untuk isu kemanusiaan yang masih memerlukan bantuan dan perhatian. Saya harap tidak ada lagi kekonyolan komunikasi dari penguasa dalam membingkai bencana ini. Sudah sepatutnya kita berbenah perihal komunikasi publik yang seringkali terkesan tidak etis dan manusiawi. Berpenghuni bersafari berbagai fauna flora kerasukan freon di ruko toko bunga. Barang ahli industri teknologi etnografi produksi menggurui penghuni asli. Berbicara cepat bilang haram. Kearifan lokal yang dibuka. Tuli pada yang belajar alam. Mati sesak nafas tengah malam.